tentang keluarga Agus, tapi dia tetap lakukan gitu. Makanya disitulah titik Agus tuh kok bisa kayak gini lagi gitu kan, udah Betul. perjanjian dari di terakhir di Densu itu jangan sampai posting-posting lagi tentang masalah keluarga Agus, tentang ngejelek-ngejelekin Agus begitu. Oke, begini, ada suatu pemahaman dari saya. Ketika seseorang advokat menerima kuasa hukum dari masyarakat, atau Pak Agus Salim sudah menguasakan kepada seorang advokat, maka hak hukum itu ada di seorang advokat. Catat, hak hukum itu ada di seorang advokat. Ini hari ini saya dapat klarifikasi, Nopi bersama lawyernya, Mas Agus Susaryum, kan sudah ada lawyernya. Kalian 3 hari kemarin kita somasi. Jawabannya saya butuh jawaban, bukan klarifikasi. Ini malah menyampaikan kepada publik Agus susah dihubungi. Kan ada di situ tanda tangan Bang Farhat Abbas. Di situ ada nomor Bang Farhat Abbas. Jangan jadi alasan ya. Saya sudah bilang dan saya peringatkan kepada Novi di media virtual ya. Saya dengan keluarga Agus menekankan, mengedepankan nilai-nilai tabayun. Di tanggal 20 kita mendengar Deddy Sumargo dengan Novi akan hadir. Saya senang teman-teman. Besoknya akan hadir guys. Sampai hari ini deadlock ya. Masa somasi tenggangnya udah 3 hari ya Mbak Lina ya. Udah selesai ya. Saya sudah memperingatkan kepada Novi, Mbak Novi, ayo kita baik-baik. Kita komunikasi dengan RDLAW, dengan Bang Farhat Abbas yang bijaksana. Yuk kita berdamai seperti Mbak Lina bilang. Damainya itu bukan hanya di bibir gitu loh, dilaksanakan dengan baik. Kalau memang ini adalah perdamaian ini yang terbaik ya. Tetapi dengan klarifikasi, dengan yang lain sebagainya. Mbak Novi itu adalah orang yang tidak merasa dia menggiring opini sampai saat ini. Tapi mata masyarakat melihat ya bagaimana Agus tidak sakit hati. Sekarang beginilah, Mas Agus tidak akan bereaksi. Sekarang Agus nggak mau lagi berobat di rumah sakit yang ditunjuk. Dan tidak ada hak daripada Novi untuk mengatur dan mengurus Agus. Saya sudah mengatakan Agus kembali aja ke rumah sakit Cipto ya. Benar. Kemudian kamu pakai yang normal yang biasa aja. Karena bagi kita yang namanya orang hemat itu kan bagus. Dia juga menyadari. Ya. Hari ini nih kita dapat kabar dari rumah sakit, Mas Agus itu nggak datang teh. Harusnya Mas Agus nih ada pengecekan karena harus ada operasi kelopak mata dan biayanya 100 juta. Nah itu kita udah menyiapkan ya Mas dananya, kan emang dana untuk Mas Agus, dan ini harus ditekankan lagi guys, dananya masih utuh uang Mas Agus gitu. Jadi makanya pas hari ini kita dapat info dia nggak datang loh, berarti dia nggak jadi operasi dong gitu. Yang Ya, kita harap sih dia mungkin ada halangan atau mungkin besok bisa datang gitu ya. tapi nggak ada kita konfirmasi juga sama rumah sakit. Nggak ada konfirmasi sama rumah sakit dan kita coba hubungi itu tidak direspons gitu kan. Nggak Apakah diangkat teleponnya. ya apakah ada larangan dari keluarga atau dari Bagaimana? Nggak apa-apa. kita terserah. Yang penting gini Mas, niat kita kan di sini kita menjalankan sesuai dengan apa yang sudah disepakati dan ditentukan terkait uang yang ada di yayasan diamankan untuk pengobatan Mas Agus. Nah ini kan harusnya pengobatan Mas Agus dong, operasi kelopak matanya itu gitu. Tapi kok jadi kayak gini, malah Ya seolah-olah dia nggak mau lagi Berurusan dengan kami. menggunakan fasilitas layanan dari uang donasi ini gitu, karena itu sih terserah mereka juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Semakin kesini semakin runyam kasusnya si Agus ini. Saya tidak mengerti kira-kira apa yang diinginkan oleh Agus sekeluarga. Di saat Teh Novi sudah menyiapkan segala dana itu untuk melakukan operasi kelopak matanya, tetapi malah si Agusnya nggak datang. Malah lawyernya Agus nih ngamuk-ngamuk. Apakah Agus berpikir bahwa Teh Novi atau Densu alias Denny Sumargo itu aktivitas atau rutinitas mereka itu sama seperti Agus yang tiap hari hanya tidur bangun di rumah? Tentu ini sangat disayangkan. Karena jelas-jelas bahwa uang donasi itu dipergunakan untuk pengobatannya si Agus. Atau jangan-jangan dia ngambek ya? Ngambek karena seharusnya uang itu mungkin dia mau
biaya sewa rumah, mungkin dia mau beli mobil seperti yang dikatakan oleh lawyernya yang bernama Farhat Abbas tuh. Ataukah mungkin uang itu mau dia bagikan kepada keluarganya dan lain sebagainya. Karena untuk operasi kelopak matanya saja si Agus ini nggak datang. Lalu tadi Farhat Abbas dia sudah menyatakan dengan seenaknya, dia bilang pindah saja rumah sakit, jangan lagi rumah sakit yang ditunjuk oleh yayasan. Saya tidak mengerti kira-kira apa maunya si Agus, lalu apa maunya si Farhat Abbas. Karena perkataan mereka semakin kesini itu sudah tidak saling connect. Teh Novi bersama lawyernya punya tujuan yang lain, tetapi Farhat Abbas bersama Agusnya maunya buat yang lain. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kasus dari si Teh Novi dan Agus ini semakin kesini tidak semakin terang, tetapi semakin kesini malah semakin runyam, semakin tidak menemukan titik penyelesaian persoalan ini. Padahal petisi yang dibuat oleh Teh Novi itu sudah sangat luar biasa. Para donatur meminta agar uang itu dipergunakan untuk hal-hal yang lain yang lebih berfaedah kepada mereka yang lain yang lebih membutuhkan, ketimbang kasih ke si Agus yang semakin hari semakin mempertontonkan dramanya. Terserahlah kau Agus, kamu buat apa sesuka hatimu. Karena sejujurnya para donatur pastinya merasa jijik dan sudah merasa muak dengan kau punya kelakuan. Mari kita lanjutkan lagi, kita dengar apa kira-kira komentar dari para netizen yang terus mengawal perkembangan dari kasusnya Teh Novi bersama si Agus Salim ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Laporan polisi dari Agus Salim atau yang lebih dikenal dengan Mas Agus terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap diri dan keluarganya yang dilakukan oleh Pratiwi Novianti. Ternyata itu sudah diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya, saya ucapkan selamat, laporannya sudah diterima. Namun, saya ingin bertanya kepada Mas Agus, sebenarnya apa sih yang Mas Agus cari? Apakah dengan mempolisikan Teh Novi itu bisa memperbaiki nama baik diri dan keluarga Mas Agus? Atau justru malah sebaliknya? Karena jujur keadaannya ini sepertinya sudah terbalik 380 derajat. Yang awalnya banyak masyarakat Indonesia yang empati dan prihatin atas apa yang terjadi pada diri Mas Agus, sehingga terbentuklah penggalangan dana untuk pengobatan Mas Agus. Tapi sekarang banyak masyarakat Indonesia dan netizen malah justru sekarang itu banyak yang menghujat, menyerang, bahkan muncul petisi untuk ditarik kembali uang donasi yang sudah terkumpul tersebut. Tentu yang demikian sangat amat miris, bukan? Tapi terlepas dari apapun sikap Mas Agus terhadap Teh Novi, saya tetap masih empati dan prihatin atas apa yang terjadi pada diri Mas Agus, dan semoga Allah menyembuhkan segala penyakitnya, terutama penyakit yang sedang dideritanya ini, yaitu semoga bisa disembuhkan matanya dan bisa kembali melihat lagi. Jangan putus asa. Namun jika kita mau ambil hikmah atau mau ambil pelajaran dari kejadian Mas Agus ini, bahwasanya penting kita itu untuk bisa bersyukur atas apa yang ada dan atas apa yang sudah kita dapat saat ini. Karena apa?
Karena seiring jalannya waktu, itu bisa merubah semuanya. Apa yang ada pada kita saat ini belum tentu esok atau lusa masih ada. Tapi juga bukan tidak menutup kemungkinan bisa bertambah juga. Contohnya misalkan seperti saya sekarang punya jam tangan. Jam tangan saya esok atau lusa mungkin saja bisa hilang. Tapi mungkin juga bisa bertambah. Ya karena sekarang saya alhamdulillah punya 2 jam tangan. Yang satu ini jam tangan dari Cristiano Island. Ini saya sangat suka sekali. Nah, jika teman-teman juga berminat dengan jam tangan ini, silakan aja klik keranjang kuningnya, ya. Dan kalau sudah didapat ini jam tangan, belajarlah untuk bersyukur agar jam tangan ini bermanfaat. Ya. Oke, terima kasih, segitu aja dari saya. Kalian semua udah pada nonton belum yang si Agus video call sama Farhad Abbas? Kalau belum, buruan nonton. Gua jamin darah kalian bakalan mendidih kayak gua. Seperti yang kita tahu, tiba-tiba Farhad Abbas muncul sebagai pahlawan kesialan yang mau bantu Agus buat dapetin uang donasi 100% tanpa diatur yayasan atau Tenovi. Bahkan Farhad Abbas itu mau ngelaporin Denny Sumargo dan Tenovi. Terus kata si Agus, Denny Sumargo jangan diapa-apain karena Denny Sumargo tuh orang baik, yang perlu dihajar itu si Novi katanya. Dia nyebutnya itu si Novi. Buset, gila, sopan santunnya udah hilang. Ya, terus tahu nggak si Agus bilang apa? Si Agus bilang kalau dari awal dia tahu kayak gini, dia mending nggak ambil uang itu, ya. Katanya yang lebih membutuhkan uang itu adalah si Novi, karena yang sakit si Novi bukan dia. Wow, sekarang gua ngerti kenapa lu disiram ya Gus ya. Memang kata-kata lu ini bener-bener nggak masuk di ini umat manusia. Gua tadinya pikir yang hilang dari diri lu itu cuma penglihatan, bukan ini sama ini loh. Gila. Ini tuh kalau dalam bahasa Jawa namanya ditulung malah mentung, udah dibantu malah ngegetok. Gua kalau jadi elu ya, tiba-tiba muncul orang kayak Farhad Abbas atau siapapun yang mau ngelaporin Tenovi, gue bakal bilang jangan Pak, beliau orang baik, berkat beliau saya dapat bantuan. Bukannya malah lu ngedukung juga orang laporin Tenovi. Ini lu di mana? Woi, di mana? Terus yang gua bingung ya, kok bisa ya ada orang donasi kagak tapi berisik iya. Donasi kagak tapi ikut campur iya. Nolongin juga enggak gitu loh. Kenapa nggak dari awal aja lu aja yang buka donasi? Gua kalau kayak gini merasa mending kita bikin petisi aja guys supaya uang donasinya ditarik. Bisa-bisanya ya si Agus di sini bilang Tenovi itu orang yang kejam. Padahal yang kejam tuh jelas-jelas elu ya. Kita netizen gak buta, kita gak bego. Kalian dibully tuh bukan karena Tenovi, tapi karena kalian sendiri. Minimal ngaca. Gayanya aja sok-sokan ngomong gak butuh duitnya kalau tahu endingnya bakal kayak gini. Karena istri saya harga dirinya diinjak-injak, kena fitnah dan lain sebagainya. Lu di podcast aja minta duit buat pulang kampung ke Aceh. Giliran kita tarik semua beneran uang donasi, kejang-kejang lu nanti lu, bingung lu. Nggak usah sok-sokan. Orang tuh minimal tahu terima kasih. Berarti saya nggak milih uang itu daripada saya harus kayak gini, Pak. Kalian kalau nengok Viti itu, hati-hati naik darah tinggi kalian. Awas kambuh tensi kalian semua. Yang tadi awalnya kita respek, kasihan, terus makin kesini kok makin nyolot. Belum tentu loh ada orang yang dapatkan hal yang sama, dapat kejadian yang sama, atau bahkan penyakit itu dapat donasi sebesar itu gitu, belum tentu. Kesel kali aku betul lah, emosi. Kalian usah tengok itulah, nanti naik tensi kalian kayak aku. Nah, jadi Wawa diwawancara nih ya sama media terkait dengan uang yang 98 juta. Katanya Wawa dia tidak minjem sama Agus, tapi dikasih gitu loh. Jadi dia nggak akan mengembalikan. Apakah seperti itu? Coba kita
simak ya apa yang dikatakan Wawa. Dan banyak netizen yang marah sebenarnya. Moralnya sih. Jadi tapi sisanya juga udah dikembalikan ke Agus dan ke Elmi oleh anak saya. Jadi paling sisanya ya yang udah kepake buat bayar rumah itu aja. Rumah saya, semua persetujuan kakaknya, persetujuan orang tua, bahkan persetujuan Agus dan istri. Enggak kita pinjam atau gimana, enggak. Tapi memang mereka yang memberikan dengan ikhlas. Enggak dianggap utang sama Agus, karena pada dasarnya pas selesai penyerahan itu, saya juga sempat ada janji sama Agus. Oke. Itu ikhlas Agus ngasihnya, nggak dianggap utang katanya. Ini loh yang ngebuat masyarakat itu geram gitu. Karena sekali lagi yang menyumbang Agus tuh aku yakin lah mayoritas tuh dari kelas menengah lah Indonesia kan, kayak kita gini gitu. Bukan orang yang kaya raya gitu loh. Sebagian mungkin ada gitu. Gus, kalau memang ini uang udah dipakai sama anak-anak Wawa untuk menyelesaikan itu rumah, jadi biarkan Wawa cicil gitu. Nanti Wawa cicil, kalaupun memang Wawa belum nyicil, Wawa serahin sertifikatnya ke Agus atau ke Abah. Tapi Agus dan Abah nggak mau. Nah, sebenarnya Wawa ini juga nggak tahu bener apa enggak kan. Kalau menurut Wawa, katanya kan dia nggak tahu anak-anaknya minjem uang, tapi anak-anaknya Wawa juga lancang banget gak sih? Mentang-mentang ada orang yang lagi numpang di rumahnya dalam tanda kutip ya, terus tahu ada uang sebanyak itu, langsung dengan gampangnya begitu aja, yang dugaannya mereka melakukan kayak triks gitulah. Karena kan Agus juga ngerasa gak enak kali ya, bagaimanapun juga kan dia numpang gitu, makanya udahlah Agus, kamu pindah aja, tinggal sendiri gitu. Kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya, nggak usah dibantu. Oke, fix. Untuk para donatur yang merasa keberatan jika dana yang didonasikan digunakan di luar peruntukannya, maka lebih baik membuat surat mandat atau surat kuasa untuk diberikan kepada Mbak Novi atau melalui yayasannya, agar Mbak Novi atau melalui yayasannya memiliki legal standing untuk melakukan penarikan balik dana yang sudah didonasikan. Itu hanyalah saran kepada para donatur yang merasa keberatan apabila dana yang seharusnya dialokasikan untuk medis, tindakan medis, pengobatan dan sebagainya, namun ternyata disalahgunakan dan digunakan di luar peruntukannya, maka lebih baik secepatnya dan sesegera mungkin melakukan hal tersebut. Membuat surat mandat atau surat kuasa agar sesegera mungkin diberikan kepada Mbak Novi atau melalui yayasannya. Karena Mbak Novi ataupun yayasannya memiliki legal standing apabila para donatur memberikan surat kuasa atau surat mandat tersebut kepada Mbak Novi atau yayasannya. Karena tanpa hal tersebut akan sulit dilakukan karena dianggap atau akan dianggap tidak memiliki legal standing atau tidak berkekuatan hukum. Maka lakukanlah sesegera mungkin dan secepat mungkin. Immediately. Untuk donatur yang merasa keberatan. Namun yang merasa tidak keberatan, it's okay, it's your choice. Alright? Alright. Ulala. Mengapa hal tersebut harus sesegera mungkin dilakukan? Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko terkuras habisnya dana sisa yang berada di rekening Bang Agus. Namun apabila dana yang sisa tersebut bisa dikumpulkan dalam satu rekening yang sama dan sudah terkumpul menjadi satu kesatuan, maka akan sesegera mungkin pula bisa dialokasikan atau dialihfungsikan untuk pihak-pihak yang jauh lebih membutuhkan dan tentunya sesuai dengan peruntukannya. Karena rasanya ada begitu banyak pihak-pihak yang jauh lebih membutuhkan dan jauh lebih layak serta pantas untuk mendapatkan bantuan atas donasi tersebut dan didapat dari para donatur. Alright? Alright. Ulala. Ulala lagi. Oke guys, kalau kita perhatikan komentar dari para netizen, saran-saran dari netizen ini, kalau si Agusnya adalah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih, pasti dia akan berterima kasih kepada Teh Novi atas tindakan yang sudah diputuskan atau yang sudah diambil oleh Teh Novi. Artinya begini, Teh Novi ini sebenarnya
mengambil sebuah langkah untuk menyelamatkan uang donasi itu. Tetapi si Agus ini ngeyel. Si Agus sekeluarga ini tidak terima. Mungkin maunya Agus bahwa uang itu harus dia bagikan kepada keluarganya, bukan untuk pengobatan lagi. Mungkin maksudnya si Agus, uang itu dia melunasin semua utang keluarganya. Sementara uang itu tujuan utamanya adalah untuk pengobatan. Jadi coba kita bayangkan, para donatur memberikan uang itu untuk operasi kah, atau untuk beli obat kah, atau untuk mengambil tindakan-tindakan untuk menyembuhkan matanya dia, atau bagaimana? Tetapi si Agus, dia mungkin sudah merasa yakin bahwa lebih baik uang sebanyak itu saya pakai untuk berfoya-foya sebelum saya deed. Mungkin ya, karena sangat disayangkan. Ini ibaratnya orang sudah memberi hati malah minta jantung. Itulah si Agus Salim. Para donatur memberikan donasi untuk biaya pengobatan matanya, tetapi malah si Agus dipergunakan untuk hal-hal yang lain. Ya tidak heran, dan kita netizen jangan lagi kaget kalau memang pada akhirnya Agus sekeluarga ini dihujat dan dibully oleh netizen Indonesia. Malah lebih eloknya kalau jujur agak sedikit marah ya. Ditambah lagi donasinya jangan uang, donasi saja air raksa. Lalu pada poin yang kedua, saya melihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh si Agus sekeluarga ini adalah arahan dari lawyernya. Apakah memang ini si lawyernya punya maksud dan tujuan untuk menjebak Agus sekeluarga, ataukah bagaimana? Saya sangat yakin pula kalau tanpa lawyer, tanpa si Farhad Abbas, pasti Agus tidak akan mengambil langkah seblunder ini. Dia pastinya tidak akan melaporkan Teh Novi ke pihak penegak hukum. Tetapi karena ada dorongan dari Pak Farhad Abbas selaku lawyer dari si Agus ini, pada akhirnya dia dilaporkan. Dan semakin kesini semakin runyam, sampai hari ini pun belum ada titik temu. Dan saya berharap bahwa uang donasi itu dipergunakan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Tidak usah lagi lah ke si Agus. Terserah nanti dia mau buat apa, dia mau buka open donasi dengan caranya dia seperti apa, urusannya dia, nggak usah kita peduli lagi. Semoga saja hal-hal serupa bisa mengedukasi kita dan bisa menyadarkan kita bahwa jangan pernah kita ngelunjak dengan orang-orang yang sudah membantu dan menolong serta meringankan penderitaan kita. Jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan berterima kasih. Karena itu pasti jauh lebih mulia, jauh lebih terhormat daripada kita melakukan sikap-sikap keegoisan dan keserakahan serta ingin menang sendiri sehingga merasa dirinya paling hebat yang pada akhirnya hanya mendapatkan ampas. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.